Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan yang selalu baik melimpahi kita dengan kebaikannya setiap hari. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu menyertai kami dan ada di dalam hati kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu." Saudara yang dikasih Tuhan, Perdana Menteri Republik Rakyat Cina pada periode 1998 sampai 2003 bernama Zhu Rongji pernah berkata, "Berikan saya 100 peti mati. 99 peti akan saya berikan untuk koruptor, dan 1 akan diberikan untuk saya sendiri jika saya bersalah." Sejak saat itu hanya ada 2 pilihan bagi para pejabat pemerintah, tidak korupsi dan hidup atau korupsi dan mati. Kebijakan Zhu Rongji seringkali disebut dengan kebijakan peti mati, karena hanya ada 1 hukuman untuk para koruptor, yaitu kematian. Akibat dari kebijakan ini, banyak orang yang takut melakukan korupsi di Cina, dan negara ini menjadi berkembang pesat melampaui banyak negara lain. Kalau kita baca kitab Imamat pasal 20 ini, sebagian dari kita mungkin akan bertanya-tanya, mengapa Tuhan begitu kejam, begitu keras dengan memberikan hukuman mati kepada orang yang melakukan kesalahan. Tapi kalau kita mengerti tujuannya, kita jadi dapat memahami mengapa konsekuensi dari dosa begitu keras. Kembali kita baca Imamat 20 ayat 1-2 ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu." Di dalam ayat-ayat pasal 20 ini, terdapat begitu banyak aturan tentang hukuman mati bagi yang melakukan dosa dan kesalahan. Dan kalau orang-orang tidak memberikan hukuman mati kepada pelanggar atau pendosa, maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri akan melenyapkan dia dan bahkan melenyapkan juga keluarganya. Mengapa hukuman Tuhan begitu keras? Mengapa harus hukuman mati? Perlu kita sadari bahwa upah dosa ialah maut, dan bukan sekedar maut dalam artian kematian secara jasmani, tapi maut dalam artian kematian kekal untuk selama-lamanya. Kekudusan Tuhan tidak boleh kita permain-mainkan. Itu sebabnya hukuman dari suatu pelanggaran dosa sangatlah mengerikan. Tujuannya adalah supaya setiap orang takut dan gentar untuk melakukan dosa, dan tidak akan ada keinginan untuk menduakan Tuhan dengan menyembah kepada yang lain, dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa yang tidak dikehendaki Tuhan. Hukuman terhadap dosa itu begitu keras, supaya setiap orang sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, sehingga setiap orang menjadi kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini kita tidak hidup dalam masa perjanjian lama. Saat ini kita hidup dalam masa kemurahan, masa anugerah, sehingga pelanggar dan pelaku dosa seringkali masih bisa hidup
dan terluput dari hukuman. Terkecuali pelanggaran dosa itu berkaitan dengan tindakan kriminal yang diatur oleh negara dan pemerintah, maka tindakan pelanggaran itu akan mendapat hukuman, dan maksimal hukuman tergantung dari tindakan kriminalnya adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kita semua bersyukur karena saat ini kita tidak hidup dalam perjanjian lama, tapi jangan sepelekan anugerah Tuhan. Jangan sepelekan waktu kemurahan Tuhan. Jangan pandang rendah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Masa kemurahan saat ini, biarlah kita sungguh-sungguh pakai untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan setia kepadanya sampai akhir hidup kita, sehingga kita masuk dalam kekekalan, hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan tuntunan. Firman-Mu mengajar kami untuk hidup benar, hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami yang berdosa, yang hidup dalam pelanggaran, hidup dalam keinginan dan hawa nafsu diri kami sendiri. Ampuni dan kuduskan setiap kami Tuhan, dan pimpin kami supaya kami hidup menyenangkan Tuhan, senantiasa mentaati apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Bapa di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam persoalan. Lawat setiap kami dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu dan mujizat-Mu yang ajaib bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.